on. Ih, tulangnya kok dimakan sih? Tenang teman-teman. Ini tulang muda ayam kok. Yang kalau dimakan rasanya kriuk-kriuk gitu. Tulang ayam ini tuh kayak kandungan asam amino yang bisa merangsang produksi kolagen di tubuh kita. Untuk anak-anak kayak kita sih bagus untuk masa pertumbuhan. Kalau untuk orang dewasa bisa bikin kulit jadi kencang dan mulus loh. Kalau makan ayam biasanya kan kita cuma bisa dapat satu tulang muda saja. Nah, kalau tulang muda olahan kayak gini sih mau makan berapapun juga bisa. Tulang rawan ayam diolah jadi bahan makanan merupakan sisa produksi dari tempat pemotongan ayam kayak gini nih. Jadi bukan sisa makanan orang ya. Dalam satu hari 200 ton ayam bisa diproses. Punya berat badan rata-rata 1,5 sampai 1,7 kilogram. Nah, kalau produk daging ayam boneless alias tanpa tulang masih harus melalui beberapa proses lagi nih. Pertama, ayam utuh akan dipotong menjadi beberapa bagian. Biasanya terdiri dari 2 potong paha dan 1 potong dada. Kalau sudah, proses cabut tulangnya bisa dimulai deh. Wih, motongnya cepat-cepat banget ya. Di pabrik yang berdiri tahun 1998 ini, lebih dari 100 ekor ayam bisa diproses hanya dalam waktu 1 menit. Mantap! Untuk bagian dada, selain tulang, kulit ayam juga harus dipisah ya. Sedangkan untuk bagian sayap, daging dan otot ayam disayat, kemudian ditarik dari atas hingga pangkal persendian. Wah, ternyata rumit ya buat mengeluarkan tulangnya. Harus jago nih motongnya. Tulang muda sisa dari pemotongan ayam siap diolah. Pertama kita cuci dulu yuk tulang muda ayamnya. Rumah produksi yang berlokasi di Jakarta Barat ini bisa memproduksi 25 sampai 100 kg tulang muda loh. Bagian tulang muda ayam bisa kita temukan di bagian dada ayam yang berwarna agak keputihan itu. Selain itu, tulang muda atau dikenal juga dengan tulang rawan bisa kita dapatkan juga pada ujung tulang paha. Sekarang kita haluskan bumbunya dulu ya. Ada lengkuas, jahe, serai, daun salam, dan ketumbar. Selanjutnya kita campurkan bumbu dengan tulang muda yang telah dibersihkan tadi. Aduk terus sampai bumbu merata. Tinggal kita packing deh. Produk ini dipasarkan secara online loh. Jadi bisa dipesan dari seluruh Indonesia. Produk frozen siap masak ini bisa bertahan hingga 3 bulan jika disimpan di dalam freezer. Wah, kalau sama unyil sih 3 menit juga habis nih. Yuk, langsung kita masak tulang mudanya. Aduh, unyil sudah lapar banget nih. Pertama, kita goreng dulu ya tulang muda frozennya. Teknik memasaknya, kita rendam dengan minyak panas alias deep fried dan gunakan api kecil agar tekstur tulang tidak keras. Terus kita goreng deh selama 20 menit atau hingga bumbu tulang berwarna kuning kecoklatan. Setelah matang, kita tiriskan dulu sebentar. Sekarang kita tumis bawang bombay dan potongan paprika. Tunggu sampai agak layu dan harum. Baru deh kita masukkan tulang muda ayam yang sudah kita goreng tadi. Lalu masukkan bumbu-bumbu seperti garam, gula, dan lada putih. Nah, sebagai penyeimbang rasa bisa kita tambahkan sedikit madu. Terakhir kita masukkan daun jeruk agar aroma masakan kita semakin wangi.
Wah, sudah matang nih. Yuk, langsung kita cicipi. Kandungan gelatin pada tulang muda sangat bagus loh untuk kesehatan sistem pencernaan kita. Selain meningkatkan kadar bakteri baik, kandungan gelatin juga bisa meredakan peradangan pada usus kita. Gak cuma buat pencernaan, kandungan pada tulang muda ayam ini juga bikin kulit kita sehat loh. Hai teman-teman, ada yang suka tulang muda juga? Nah, selain punya cita rasa yang khas, tulang muda punya kandungan asam amino loh yang bisa mempercepat produksi kolagen. Nah, ini bagus banget nih buat kesehatan muka. Apalagi buat kamu yang pengen wajahnya glowing. Wih, mantep. Tapi dimakan ya, jadi tempelin di muka, ntar malah berminyak. Jadi makan yuk. Loh, waduh, kerjaannya unyil nih pasti nih nuker-nuker. Dimakan. Udah belum, Prof? Semangat Pauga, biar bisa kelihatan kayak anak ABG. Awas ya, Prof. Kalau nggak bikin muka saya kayak artis Korea. Ayo, harus lebih cepat lagi, Pak Oga. Cara kerja alat ini tuh gimana sih, Prof? Jadi, alat ini bekerja seperti turbin, Nyil. Bedanya... Tolong. Malu, Pauga mana, Prof? Perasaan tadi di sini deh. Waduh, iya ya, Nyil. Kok nggak ada ya? Kemana ya? Unyil mau kasih tahu lagi nih, rekomendasi sayuran super. Yuhu, ada lobak putih. Di Indonesia, sayuran berwarna putih ini memang jarang digunakan sebagai bahan masakan. Tapi di Jepang, lobak putih ini menjadi salah satu sayuran favorit. Lobak biasa dijadikan sebagai sayuran pendamping untuk makan sushi. Meskipun lobak nggak terlalu populer, ternyata sayuran ini dibudidayakan di Indonesia juga loh. Bahkan lobak hasil budidaya di Pasuruan, Jawa Timur dibekukan untuk kemudian diekspor ke Jepang. Wih, keren banget ya. Gak heran deh kalau orang Jepang suka makan lobak. Soalnya lobak punya banyak manfaat. Di antaranya memiliki kandungan antibakteri dan antipiretik yang mampu meredam demam, flu, serta radang tenggorokan. Lobak juga sering dijadikan menu andalan untuk mengurangi berat badan loh. Karena kandungan karbohidratnya yang rendah, namun tinggi serat dan vitamin C. Nah, ini dia salah satu olahan lobak yang menjadi favorit di negeri Sakura. Tumis lobak daging sapi. Untuk membuatnya, ternyata cukup mudah loh. Tumis bawang putih sebagai bumbu dasarnya. Lalu masak irisan daging sapinya hingga matang. Baru deh masukkan potongan sayur lobak dan bumbu pelengkap lainnya. Jangan lupa tambahkan air agar lobak matang dengan sempurna. Dan tara, disisit tumis lobak daging sapi ala si Unyil. Mantap. Wih, lobaknya besar-besar. Yap, ini dia jenis lobak putih dengan nama latin Rapanus sativus yang bakal dibekukan. Lokasi pengolahannya ada di Pasuruan, Jawa Timur. Pertama, lobak harus dibersihkan dulu nih. Sebelum dikupas bagian kulitnya, lobak sudah melewati tahap pencucian menggunakan air klorin yang bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan getah yang bisa menimbulkan rasa pahit saat dibuat masakan. Untuk menjaga kualitas, hanya lobak siap panen berusia 40 sampai 60 hari lah yang dipilih. Pada usia inilah lobak yang disebut daikon dalam bahasa Jepang memiliki tekstur renyah dan rasa yang enak. Biar lebih steril, lobak yang sudah dipotong-potong kecil seperti ini kemudian direbus dalam air mendidih selama 2 menit. Tahap perebusan ini juga bikin lobak menjadi setengah matang. Jadi pas diolah menjadi masakan, nggak butuh waktu terlalu lama deh. Sip! Sebelum dibekukan, lobak didinginkan sebentar selama setengah sampai 1 jam dalam suhu ruangan. Baru setelah itu, lobak sudah siap untuk dibekukan. Yap, ini dia proses pembekuannya. Menggunakan wadah palet. Dalam sehari, ada 1,5 ton lobak disimpan dalam ruangan pendingin yang suhunya mencapai minus 21 derajat Celcius loh. Brrrr.
pastinya dingin banget tuh. Setelah didiamkan seharian dalam ruangan pendingin, lobak bakal membeku sempurna dan siap untuk dikemas. Masih ada tahap akhir penyortiran lagi nih. Pisahkan lobak beku yang ada bintik hitam atau yang bentuknya kurang sempurna. Dengan dibekukan seperti ini, tanpa bahan pengawet sekalipun, sayuran lobak bisa tahan sampai 2 tahun. Gak heran deh kalau lobak beku ini bisa diekspor sampai ke negeri matahari terbit sana. Keren kan? Orang Jepang memang dikenal dengan menu kulinernya yang sehat di dunia. Makanya orang Jepang suka banget mengkonsumsi lobak karena punya sederet kandungan vitamin dan nutrisi yang bagus bagi kesehatan. Misalnya untuk kesehatan hati, mengurangi berat badan karena kandungan seratnya yang tinggi, sampai menyehatkan kulit. Wih. Kiat. 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 Lobaknya. Ayo beli. Lobak asli Jepang. Kiat. Waduh, ada tukang lobak banyak tingkah nih. Bang, lobaknya berapaan ini? Murah aja, 500.000. Bujuk dah. Mahal banget. Ini lobak asli Jepang, Po. Yang jual juga pakai atraksi. Ya jadi mahal dong. Mau dagang lobak, apa atraksi topeng monyet sih? Sembarangan. Lihat nih. Hiat. Hiat. Nah, ketemu juga nih si Ogah yang nyolong makanan aye. Aduh. Sakit, Po. Langsung benjol nih kepala Ogah. Rasain, itu tuh akibatnya kalau ngerjain orang. Siapa yang gak suka makan ikan? Ih, rugi banget loh. Karena ikan kan kaya sama asam lemak omega 3 yang mampu menekan peradangan dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Hayo, jangan malas makan ikan ya kalau mau tetap bugar. Salah satu ikan favorit Unyil adalah ikan yellowfin tuna alias tuna sirip kuning dari kota Bitung. Ikan tuna dengan ukuran lebih dari 40 kg ini biasanya akan dibawa dan diolah di pabrik-pabrik besar di sekitar kota Bitung. Seperti pabrik yang Unyil kunjungi hari ini nih. Yuk, kita kemon. Wah, ternyata nggak cuma baju aja yang disikat. Ikan tuna ini juga harus kita sikat loh, biar bersih dan bebas dari debu. Kalau sudah bersih, langsung simpan dalam wadah berisi es. Suhu dingin es ini bisa mencegah ikan cepat membusuk. Ikan pun jadi segar terus deh. Oke, kalau sudah waktunya diolah, ambil ikan dalam tempat penyimpanan ini. Yuk, kita potong ikan tunanya. Pertama, pisahkan dulu bagian kepala seperti ini. Baru deh, sekarang potong bagian tubuhnya jadi 4 bagian. Setelah itu pisahkan kulitnya. Usahakan memotongnya setipis mungkin ya, supaya jangan ada bagian daging yang terbuang. Nah, pengolahan ikan ini sangat menjaga kebersihan. Semua alas untuk memotong ikan hanya boleh dipakai 1 kali. Setelah itu, harus langsung kita cuci. Sip deh, daging tuna segar ini sudah siap kita kirim ke Jepang. Untuk olahan tuna yang akan dikirim ke Amerika, pabrik ini mengolahnya dalam bentuk yang berbeda. Potongan tuna segar akan masuk ke dalam lemari pendingin. Suhunya sampai minus 65 derajat Celcius loh. Dinginnya kayak kutub kali ya. Saking dinginnya, daging tunanya sampai beku seperti ini. Dan baru deh kita potong menjadi beberapa bentuk. Ada yang oval seperti daging stik, ada juga yang berbentuk persegi panjang seperti ini. Wih, pisaunya tajam banget ya. Setelah selesai, baru deh kita kemas. Pengiriman juga dilakukan dengan kendaraan khusus, yaitu harus bersuhu minus 25 derajat Celcius, supaya kualitas daging ikan tuna kelas dunia ini tidak menurun. Mantap! Nah, di salah satu rumah makan di kota Bitung, ada yang mengolah ikan tuna jadi hidangan lezat ala negeri Sakura loh. Namanya sashimi.
Bahan utamanya ya pastinya daging ikan tuna dong. Jangan heran ya, daging ikan tuna bisa kita makan walaupun tidak dimasak. Soalnya daging ikan ini punya kandungan parasit paling sedikit dibandingkan ikan jenis lain. Soal rasa, kelezatan makanan ini dipercaya berasal dari lemaknya. Selain nikmat, lemak tuna juga kaya protein. Daging tuna juga mengandung kalsium, fosfor, vitamin A dan B. Semuanya sangat bagus untuk kesehatan tubuh kita. Si Unyil, yuk